Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Abdul Musamsul Arifin dengan NIM 222410101044. Saya berasal dari kelas Data Mining B, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari pengerjaan LKM 4. Nah, yang mana LKM 4 ini tentang materi Decision Tree. Langkah kerja yang pertama, ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine. Hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, jadi pertama-tama sebelum kita melakukan pengerjaannya, kita harus menyiapkan dulu nih kira-kira apa saja yang perlu diimpor. Yang perlu diimpor, pertama kita mengimpor NumPy. Impor NumPy alias NP, lalu ada impor Pandas alias PD, lalu impor sklearn. Di sini dari import sklearn, library sklearn itu membutuhkan sklearn model selection, import trend test split, lalu sklearn matrix, import confusion matrix. Nah, terus sklearn.tree, import decision tree classifier, from sklearn matrix, import accuracy score, from sklearn dataset, import load wine, from sklearn dataset, import load base cancel. Nah, ini from sklearn dataset, import load wine itu mengambil dataset wine dari library sklearn yang sudah disediakan. Nah, kemudian import matplotlib as import pyplot as PLT, from sklearn import dataset, from sklearn import tree. Nah, jadi itu yang perlu disiapkan. Lalu yang pertama, di sini saya membuat sebuah variabel wine data sama dengan load wine. Nah, di sini wine data sama dengan load wine, parameternya kosong itu nanti berfungsi untuk memuat dataset wine menggunakan fungsi load wine. Lalu variable wine sama dengan pd data frame. Nah, dari pd data frame itu wine data itu untuk mengubah data wine menjadi data frame Pandas gitu. Nah, lalu ketika di print feature names, wine data.feature names, nah itu untuk mengambil nama fitur atau atribut dari dataset wine, print dataset shape, wine.shape itu untuk mengetahui kira-kira dari dataset wine itu ada berapa jumlah barisnya, ada dan juga jumlah kolomnya. Nah, lalu di sini saya memanggil variabel wine, yang mana wine ini tadi pd.dataframe wine data. Nah, pertama-tama dijalankan dulu importnya. Nah, kita tunggu. Ini masih sedang melakukan mounting Google Drive, menghubungkan ke Google Drive-nya. Ya, kalau sudah tanda centang gini berarti sudah selesai. Nah, lalu langkah yang kedua ini kita jalankan. Nah, ketika dijalankan, nanti fitur name-nya itu ada apa aja nih fitur-fitur yang terdapat dalam dataset wine. Ada alkohol, ada kolom malic acid, ada S, ada alkalinity of S, magnesium, total phenols, flavonoids, dan sebagainya. Lalu untuk ukurannya, dataset shape itu barisnya ada 178, kolomnya ada 13. Nah, jadi indeks 0 itu adalah representasi dari kolom pertama.
indeks 12, representasi kolom ke-13. Nah, jadi di sini ya, terdapat 178 rows atau baris dan 13 kolom. Nah, setelah mengambil dataset Y-nya, lalu di sini memisahkan atribut dan kelasnya. Nah, atributnya yang kita pakai itu di sini saya atributnya dimisalkan atau dimasukkan ke dalam variabel X. Nah, jadi X ini untuk atribut, Y ini untuk kelasnya. Nah, X-nya itu atributnya one.value. Nah, barisnya semua baris yang diambil, lalu kolomnya 0 sampai sebelum 13. Nah, sebelum 13 itu adalah 12. Kolom ke-12, nah itu ya, maka diambil semua. Lalu variabel Y itu tadi untuk menyimpan windata.target. Jadi target kelasnya nih. Mengambil kolom target atau kelas dari dataset Y-nya. Nah, kemudian membuat train set dan test set. Jadi di sini ada 3 baris train set, terus test split, ya kan, digunakan untuk membagi data menjadi data set latih dan data set uji gitu. Di sini bedanya terletak pada presentasenya, yang mana pada baris pertama xtrain 1, xtest 1, ya kan, data latih variabel x 1, lalu data uji variabel x 1, data latih variabel y 1, data uji variabel y 1, sama dengan train test split x, y, test size-nya itu 0,2. 0,2 adalah 20%. Lalu random state-nya menggunakan 42. Nah, random state-nya ini kenapa menggunakan 42? Itu supaya dapat menyetel secara acak atau untuk memastikan pembagian datanya itu konsisten setiap kali program dijalankan. Nah, baris kedua 0,3 atau 30%, baris ketiga 0,4 atau 40%. Nah, kemudian dijalankan. Nah, selanjutnya di sini ada variabel CLF. Nah, variabel CLF sama dengan decision tree classifier dengan parameternya itu random state 42. Nah, itu variabel CLF itu gunanya untuk membangun model klasifikasi pohon keputusan atau decision tree dengan random state-nya 42 dengan mengambil seed secara acak, ya. Nah, tadi 3 baris itu clf.fit-nya. Nah, sebanyak 3 baris itu yang diuji, yang data dilatih sama diuji. Nah, itu dilihat nih clf-nya gitu ya. Decision tree-nya itu. Nah, 3 barisnya itu dilatih modelnya, lalu diuji, dibagi menjadi 3, ya kan? X-train 1, Y-train 1, X-train 2, Y-train 2, X-train 3, Y-train 3. X-nya itu dari mengambil semua atribut, ya kan? Y-nya itu targetnya, itu kelasnya. Nah, kemudian dari masing-masing itu kita lihat nih prediksinya. Y underscore pred 1 itu maksudnya adalah prediksi, ya kan? Prediksi pertama nih dari data uji yang pertama ke target yang pertama itu sama dengan clf.predict x1. CM1 sama dengan confusion matrix. Nah, CM itu confusion, ACU itu accuracy. Saya menyingkatnya ya. Jadi variabel CM1 itu confusion matrix untuk data latih 1 dan data uji 1. Terus kita lihat nih confusion matrix-nya, lalu akurasi skornya berapa.
Nah, kemudian lakukan hal yang sama kepada prediksi kedua, yaitu 30%. Lalu pada prediksi ketiga, yaitu 40%. Nah, kemudian di print dataset 20%, di print 1. Nah, lalu confusion matrixnya berapa? Akurasinya berapa? Nah, lalu print dikali 80. Jadi, confusion matrix itu untuk membuat tabel confusion yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Itu confusion matrix. Sedangkan akurasi skornya itu untuk menghitung akurasi model dalam memprediksi, ya kan ya, dalam memprediksi data. Nah, jadi akurasi model ini nanti berupa persentase. Oke, setelah dijalankan, maka akan muncul output seperti ini. Dataset 20%. Nah, itu ada 0, 0, 2, 0, 1, 0. Ini prediksinya gitu ya. Lalu confusion matrixnya 13, 1, 0 pada baris pertama. Baris kedua 0, 14, 0. Baris ketiga 1, 0, 7. Ada 3 baris, ada 3 kolom. Akurasinya berapa? Akurasinya 0,94. Atau kalau dijadikan persentase itu 94%. Pada data tes 30%, diambil nih sebanyak 30 secara acak. Lalu confusion matrixnya dapatnya segini, akurasinya tetap sama yaitu 94%. Data tes 40%, ambil nih sebanyak 40 secara acak. Confusion matrixnya ternyata ada variabel apa? Pada baris pertamanya itu 2330, baris kedua 0270, baris ketiga 1018. Akurasinya juga sama 0,94. Nah, dari data uji dan data latih dan data uji yang telah kita lakukan, maka di sini bisa dilihat nih untuk visualisasinya, bisa dibikin grafik ya kan, grafik decision tree-nya. Nah, di sini decision tree-nya dengan tree.plot underscore tree, parameternya CLF. Nah, itu untuk visualisasi tree ya. Nah, jadi ini nih, ini adalah keputusan pada set Y. Nah, seperti ini. Lalu text representation sama dengan text tree.export text CLF, print text representation-nya. Di sini tuh text representation untuk apa ya? Tree.export text. Text itu untuk mengekspor pohon keputusan ini yang diambil ini, tapi itu dalam bentuk teksnya. Diekspor dalam bentuk teks. Kemudian outputnya itu apa ya, nanti outputnya dia dicetak dalam bentuk seperti ini. Nah, lebih ke representasi teksnya begitu. Ini sudah sesuai sih. Jadi ada feature 9 kurang dari sama dengan 3,82. Nah, ini sama ya. Dari yang gambar direpresentasikan menjadi teks itu seperti ini. Nah, feature X9 ini feature 9 itu kurang dari sama dengan 3,82 gitu. Terus yang kedua, soal yang kedua itu ulangilah tahap klasifikasi menggunakan dataset STAR. Hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan presentasi data testing 20, 30, 40. Nah, jadi yang pertama kita perlu menyiapkan dulu import-importnya dan di sini perlu mount ya kan. Perlu mount kepada drive-nya. Oke. Nah, karena di sini dataset stars itu tidak berada pada dataset yang disediakan oleh library scikit gitu. Jadi perlu mengupload terlebih dahulu pada Google Drive. Ini saya menguploadnya di Google Drive. Ada start.csv ini. Nah, di sini nanti di copy path-nya. Nah, jadi stars
variable start sama dengan pd.read. Di sini library pandas itu membaca file CSV-nya, kemudian diisi parameternya itu lokasi ya kan, atau apa lokasi filenya yaitu copy path-nya. Nah, ini copy path-nya content drive my drive stars.csv. Nah, seperti itu. Kemudian variable stars untuk menampilkan hasil dari membaca tabelnya, tabel CSV-nya itu. Nah, di sini ya, drive already mount at. Nah, ini sudah di mounting drive-nya, kemudian ditampilkan nih tabel baris, kolom gitu yang ada pada CSV, stars.csv. Nah, di situ terdapat 240 baris, nah, dan 6 kolom. Ada 6 kolom, ada unnamed, ada temperatur berupa Kelvin, ada luminosity, ada radius, ada absolute magnitude, ada start kategori. Nah, di sini ada start kategori nih. Start kategori itu tidak berupa bukan berupa angka atau numerik. Jadi berupa ini ya, klasifikasi nama-nama klasifikasi bintangnya, ada brown dwarf sampai hypergiant. Nah, kemudian caranya sama, dipisahkan kembali. X-nya itu untuk atribut, Y-nya untuk tujuan atau target. Nah, atau kelas gitu ya. Jadi X-nya itu start.ilog. Semua baris diambil untuk kolomnya dari kolom indeks 0 atau 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Mengambil 5 kolom. Untuk tujuannya itu variable Y sama dengan stars. Di sini ambil start kategori, kolom start kategori. Nah, itu. Terus membuat train set dan data dan test set, ya ini hal yang sama ya, kita lakukan kembali. Di sini saya membuat 3 baris, yaitu yang membedakan adalah test size-nya, ukuran tesnya. Tes yang pertama 20%, yaitu 0,2. Tes yang kedua 0,3, yaitu 30%. Tes yang ketiga 0,4, yaitu 40%. Nah, kemudian variable CLF itu ya untuk membuat decision tree-nya kan dari tiga set size yang berbeda. Nah, kemudian hal yang sama dengan kode programnya sama, oke. Lalu dijalankan decision tree-nya. Nah, maka seperti ini untuk data tes yang 20% itu ambillah 20, sebanyak 20 secara acak ya kan klasifikasinya. Confusion matrix-nya itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Nah, pada confusion matrix-nya itu ada 6 baris dan 6 kolom. Confusion matrix itu adalah membuat tabel confusion yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelasnya. Kemudian akurasi skornya di sini 1,0 atau kalau kita buat persentasenya itu adalah 100%, itu sangat sempurna gitu ya. Lalu data tes 30% juga sama, beda confusion matrix-nya, akurasinya juga 100%. Lalu data tes 40%, akurasinya juga 100%. Kemudian saya ingin memvisualisasikan pohon keputusannya atau decision tree-nya. Di sini tree.plot_tree CLF. Nah, di sini ya. Bagaimana kalau dalam representasi teksnya? Nah, itu akan seperti ini. Ini feature 3 kurang dari sama dengan 11,1. Feature 3 kurang dari sama dengan 11,10 ya, ini 1,1 ya, sama aja. Gini 0,83. Ini dipecah menjadi 2, feature 2 kurang dari 0,71, feature 4 kurang dari min 7,5. Nah, ini ya. Feature 2 pada feature 3 ya kan itu dipecah menjadi 2, ada feature 2 kurang dari sama dengan 0,07 dan feature 3 ini dipecah lagi feature 4 kurang dari min 7,51.
Kemudian soal nomor 3, ulangilah tahap klasifikasi menggunakan dataset breast cancer. Nah, dataset breast cancer ini adalah dataset yang sudah disediakan pada library Scholar dataset. Nah, langkah pertama kita impor terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan ya proses ini langkah-langkahnya. Di sini ada from Escalern dataset import load breast cancer. Di sini dataset breast cancer itu sudah terletak pada library Escalern dataset. Nah, jadi tidak perlu melakukan mounting berbeda dengan nomor 2 yang perlu kita melakukan mounting, upload filenya ke drive-nya. Lalu kita membuka atau membaca CSV-nya pd.read underscore CSV, lalu copy paste-nya apa. Nah, kemudian variable cancer sama dengan pd.dataframe cancer underscore data itu untuk membaca ini ya baris dan kolom gitu pada kan berupa data frame. Lalu feature name-nya, fitur-fiturnya apa aja, lalu dataset shape-nya baris, ada berapa baris, ada berapa kolom. Seperti itu. Di sini feature name-nya itu ada min radius, min texture, lalu min parameter, min area, dan sebagainya. Ada banyak. Untuk barisnya ada 569 baris dan kolomnya ada 30 kolom. Tentu ini sangat kompleks sekali datasetnya. Lalu dibagi menjadi dua, variabel X itu untuk atributnya, lalu variabel Y itu untuk targetnya atau apa ya kelasnya ya target ini data targetnya. Nah kemudian dibagi menjadi tiga. Untuk test size-nya 0,2 20%, untuk test size 0,3 dan untuk test size 0,4 40%. Kemudian variable CLF sama dengan decision tree dan classifier ini untuk membuat pohon keputusannya. Ya, kita lakukan prediksinya terlebih dahulu, lalu confusion matrix-nya berapa, akurasi skornya berapa. Lalu di print, maka didapatkan hasilnya itu data tes 20%, itu confusion matrix-nya 43,467, akurasinya 0,93 atau 93%. Untuk data tes 30% dan data tes 40%, akurasinya juga sama yaitu 93%. Kemudian kode program tree.plot underscore tree CLF itu untuk membuat menampilkan visualisasi dari pohon keputusannya. Nah, ini adalah pohon keputusannya. Kemudian text representation untuk menampilkan dalam bentuk representasi teks gitu. Nah, kemudian di sini hasil dan analisis data. Yang pertama, klasifikasi wine menggunakan decision tree. Nah, kode program yang telah dibuat itu menggunakan algoritma decision tree pada dataset wine yang sudah ada pada library scikit-learn. Dataset wine ini tuh tadi terdapat 13 fitur atau atribut dan satu kelas target. Nah, tadi dibagi menjadi 20%, 30%, 40%. Pembagiannya itu dilakukan secara acak dengan menggunakan random state 42 untuk memastikan hasil pembagian itu dapat direproduksi atau dipakai kembali gitu. Terus evaluasi modelnya tadi hasilnya seperti ini ya. Nah, akurasinya 94% itu maksudnya adalah akurasi yang bisa dibilang lumayan baik gitu ya, mendekati sempurna. Karena semakin tinggi nilai akurasi, semakin baik kemampuan model dalam mengenali tipe wine dengan benar.
Untuk confusion matrixnya itu tadi menampilkan distribusi antara data aktual atau sebenarnya dan data prediksi model. Nah, idealnya itu distribusi ini diharapkan terkonsentrasi pada diagonal utama, artinya dengan confusion matrix yang sudah dilakukan, itu model sudah melakukan prediksi dengan tepat. Ini decision tree-nya. Yang kedua, klasifikasi stars atau bintang menggunakan decision tree. Nah, kode program yang telah dibuat itu menggunakan dataset star yang diunggah dari Google Drive. Nah, datasetnya tadi terdapat 5 fitur, atribut, dan satu kelas target yang menunjukkan kategori bintang. Pembagiannya sama 20%, 30%, 40%, dan dilakukan secara acak. Evaluasinya tuh akan menghasilkan seperti ini. Ini decision tree-nya. Lalu klasifikasi breast cancer itu dataset yang sudah disediakan oleh library scikit-learn. Datasetnya itu memiliki 30 fitur dan satu kelas target yang menunjukkan apakah benigna atau tidak kanker atau maligna atau kanker. Pembagian data dilakukan dengan split. Test split itu proporsinya 20%, 30%, 40%. Dilakukan secara acak menggunakan random state 42. Nah, kemudian evaluasi modelnya yang dilakukan itu menggunakan confusion matrix, accuracy score, dan classification report. Didapatkan bahwa dataset 20%, tadi 0,93 atau 93%, data tes 30%, dan data tes 40% juga sama, menunjukkan hasil 93%. Ini adalah visualisasi pohon keputusan atau decision tree-nya. Nah, kesimpulannya itu decision tree menunjukkan potensi sebagai algoritma klasifikasi yang sangat handal. Performa model dipengaruhi oleh algoritma yang digunakan, kualitas data training atau latihan, dan proporsi data testing atau data uji. Pada dataset wine, algoritma decision tree tadi menunjukkan akurasi tinggi sebesar 94% pada berbagai proporsi data testingnya. 20%, 30%, 40% itu menunjukkan angka 94%. Pada dataset star, algoritmanya menghasilkan akurasi yang sangat baik, yaitu sebesar 100% sempurna. Kemudian pada dataset breast cancer menunjukkan 93% dalam klasifikasi breast cancer, kanker payudara. Confusion matrix itu tadi menunjukkan konsentrasi tinggi pada diagonal, maksudnya itu menandakan banyaknya prediksi yang benar gitu pada baris dan kolomnya. Analisis dilanjutkan dengan classification report yang dapat memberikan detail performa model pada setiap kelas. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan mengenai hasil dari pengerjaan LKM 4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.